Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Priolia dengan NIM 111230128 dari Praktikan Geologi Minyak Bumi dan Gas dari Blok 14. Kali ini akan memberikan tutorial mengenai cara input well di Petrel dan eh, seterusnya. Oke, dari yang pertama kita menginput dari koordinat sistem dari data well yang kita punya. Untuk di sini kita mencari data koordinat 31N. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, ini terus kita oke saja. Nah, lalu kita input new well di sini. Terus kita memberi nama dari nama well yang kita punya. Di sini contohnya saya akan memberi nama F15D. Kemudian data yang kita perlukan selanjutnya itu yaitu data Volvo ini kita dapat dari data uh, yang diberikan di lab itu di bagian sini. Di bagian well, lalu survei wellbore. Mohon maaf, di sini nggak ada. Nah, yang ini kita buka menggunakan notepad dari yang Volvo ini. Kita buka saja. Open dengan. Nah, dari ini yang kita dapat dari datanya yang kita butuhkan. Oke, kemudian kita mengcopy dari survei SW yang ini itu untuk koordinat X-nya. Dan untuk yang Y itu kita menggunakan yang NS. Nah, lalu untuk yang elevation from MSL itu kita ganti menggunakan data yang KB MSL yang 4,90 ini. Ya, lalu kita oke saja. Nah, lalu kita membuka di yang survei ini. Terus kita klik yang ini. Kita insert saja guru. Terus insert ini. Lalu kita membuka data survei, yaitu yang di Excel. Nah, kita copy uh, kedalaman. Terdalam itu 4685. Lalu kita copy di sini. Oke, lalu kita klik kanan yang survei ini. Lalu buka yang trajectory spreadsheet. Lalu kembali ke data survei. Lalu kita copy angka ini, data yang sudah kita dapat, copy lalu cat yang MD, lalu kita klik paste. Nah, ini kita oke saja. Lalu kembali ke sini. Nah, setelah itu kita klik kanan dari yang well ini, lalu kita import on selection menggunakan data last yang sudah diberikan, yaitu menggunakan yang F15 9F15D ini. Kita menggunakan yang well yang AC. Lalu kita open saja. Oke for all. Lalu kita buka yang new well session window. Kita oke. Nah, setelah ini kita klik yang well ini ke bawah log dan juga nah yang ini sudah auto klik lalu kita membuka ke template setting ini lalu mengatur dari well-nya. Sini saya akan membuat apa setting itu yang depth kita matiin saja. Lalu kita grade ke paling bawah. Ya, lalu kita untuk yang GR dan kali kita jadikan satu dengan cara mendrag seperti ini. Kemudian yang RT, RM dan RD itu juga menjadi satu. Nah, untuk yang NPy dan ROB juga dijadikan satu. Nah, untuk yang PF ini dimatikan saja. Lalu kita drag ke bawah karena tidak digunakan.
Nah, kemudian kita membuat pengaturan untuk yang di GR ini. Kita klik, lalu kita pencet limit untuk min value dan max value kita hidupkan. Nah, untuk max value-nya itu 150 untuk yang nilai GR-nya. Kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi warna hijau. Klik selected, lalu di apply saja. Nah, untuk yang GR ini kita ya mungkin lanjut dulu ke yang RD. Nah, untuk yang RD, RT dan RM itu kita ganti limitnya jadi 0,2 0,2 dan 20. Ya begitu juga yang RM, bukan 0,2. Oke, untuk warnanya itu kita bedakan ya. Untuk yang RT ini mungkin di warnanya diganti menjadi merah. Kemudian yang RT ini warnanya mungkin jadi ungu, ungu ini. Dan yang RM juga kita ganti warnanya menjadi eh, nah mungkin ini. Oke, kemudian untuk yang nilai NPI ini sendiri itu nilainya eh, min 0,15 dan 0,45. Nah, untuk warnanya sendiri mungkin yang NPI ini saya memberi warna merah. Kemudian untuk yang nilai RAB ini itu nilainya 1,95 dan 2,95. Untuk warnanya sendiri dari yang RAB ini saya buat warna biru. Oke, mungkin kita apply saja. Sebentar, untuk yang ini RAB ini kita membuat curve filling. Kita input yang ini add new curve filling. Kemudian kita uh, fill edge-nya from curve to curve. Dan kita buat RAB. Nah, ini untuk warnanya ungu, warnanya kuning saja, lalu kita apply. Oke. Nah, dan kita lihat. Oh, sebentar, masih salah. Oke, maaf untuk yang curve filling yang NPy RAB ini. Untuk yang formnya itu to curve. Kemudian untuk yang bagian atas itu kita isi RAB dan di bawah NPy. Kemudian kita oke saja. Nah, akan keluar seperti ini untuk indikasi dari hidrokarbon. Oke, kemudian selanjutnya kita ke new discrete log ini untuk menambahkan log dari litologi, zona dan juga fluida. Untuk yang pertama kita add saja yang litologi, kita oke. Kemudian new discrete lagi yang untuk fluida. Kemudian new discrete lagi untuk yang zona. Oke. Kemudian kita mengedit dari log ini dengan menggunakan edit world top ini. Nah, kita pencet saja yang ini, find discrete log, kemudian kita klik kanan untuk yang litologi. Nah, kita klik setting. Nah, untuk yang di bagian 4 titik ini kita pencet saja. Nah, untuk menghapus semua litologinya, kita ubah menjadi 3 litologi saja. Oke, untuk yang pertama itu dari sandstone. Untuk warnanya itu kuning dan untuk patternnya kita ganti. Cari pattern litologi sandstone. Mungkin ini ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada shell. Nah, untuk shell ini warnanya kita ganti menjadi warna hijau, hijau tua. Untuk patternnya itu yang di paling atas, yang ini saja. Kemudian yang nomor 3 itu limestone. Warnanya sudah sesuai ya, warnanya can. Kemudian kita ganti patternnya agar lebih terlihat itu dengan pattern yang ya.
Nah, ini kita apply. Oke. Nah, untuk yang Frida, kita klik kanan aja di log Frida. Nah, karena ini sudah sesuai sama warnanya, kemudian kita ganti saja di patternnya. Kita hapus jadi blank yang paling atas. Nah, kita hapus saja. Kita klik OK dan OK. Kemudian untuk yang zona, itu kita isi menjadi 3 zona, yaitu ada HST, TST, dan LST. Nah, untuk yang pattern kita matikan saja seperti yang bagian Fluida tadi. Untuk LST kita beri warna, sini saya akan memberinya warna sedikit oranye kemerahan. Kemudian untuk yang TST ini eh, yang ini. Kemudian untuk yang LSD saya akan membuatnya warna biru tua. Kemudian di OK saja. Play. Oke, mungkin kemudian kita akan memberi batas dari setiap litologinya. Nah, untuk menginterpretasi dari litologinya sendiri, kita bisa melihat dari nilai GR-nya. Ketika saya menggeret ini nilai di sini, kemudian akan terlihat nilai GR yang ada di kiri atas ini. Nah, untuk nilai visualnya kan kita tidak mengetahui, maka saya akan menginterpretasi dari GR di bawah 75 itu Sexton dan untuk GR di atas 75 itu sel. Nah, tapi kita melihat dari densitasnya juga atau RHB-nya. Ketika RHB-nya itu tinggi dan GR-nya di bawah 75, maka kita bisa menginterpretasikannya sebagai limestone seperti itu. Kemudian saya akan memberikan contohnya di sini. Tuh kita untuk yang atas ini kita ganti menjadi 10 atau 25 dulu agar dilihat lebih apa jelas. Nah, sebagai contoh yang ada di sini. Nah, mungkin kita bisa diklik kanan saja. Maaf, ini di undefined saja. Nah, ini klik kanan lalu kita klik sandstone, lalu kita drag ini ke bawah. Nah, karena reservoir biasanya ada di karena fluida biasanya ada di reservoir berupa sandstone atau limestone, maka kita bisa menginterpretasikannya seperti ini. Kemudian agar lebih terlihat di bagian kiri ini, kita kembali ke yang template sharing tadi, lalu kita klik yang GR atau kali ini, yang di data, lalu curve filling, lalu kita input atau add new curve filling. Kemudian untuk yang di bagian sini, kita pergi klik yang GR saja. Nah, lalu untuk yang di fill color ini, kita klik yang as property, lalu kita ganti ke lithology. Nah, untuk patternnya sendiri, kita dihidupkan dulu atau di checklist, lalu uh, cari yang ke paling bawah, lalu automatic light pattern figure out. Kemudian kita oke saja. Nah, oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Oke, untuk settingnya seperti ini ya, form curve to tar edge. Untuk yang formnya tuh ke gearnya, kita lalu oke saja. Nah, kemudian akan terlihat di bagian uh, log yang kali atau GR ini. Nah, sudah terlihat untuk litologinya. Nah, kemudian saya akan memberi contoh lain tuh sel itu dengan nilai GR yang di atas 75. Itu di sini contohnya. Itu ada di 87, 78 sampai 82 sini. Nah, sini akan terlihat juga dari patternnya. Nah, kemudian untuk menentukan dari zona fluidanya sendiri, kita melihat dari uh, resistivitasnya juga. Mungkin saya akan memberi contoh yang di sini, itu yang di bagian uh, yang ini. Saya menginterpretasinya sebagai oil karena dari resistivitasnya sendiri itu lumayan tinggi. Dan di sini di drag saja. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk yang uh, resistivitasnya tinggi seperti ini, nah kita bisa menginterpretasikannya sebagai gas. Seperti ini contohnya. Nah mungkin untuk yang uh, cara menginterpretasikan litologi dan fluida seperti itu. Kemudian untuk yang zonanya sendiri, kita bisa melihat secara skala lebih luas. Nah, mungkin saya akan biar lebih kelihatan, dan saya isi dulu jadi saya from sampai atas ini. Nah, kemudian untuk penentuan zonanya sendiri, kita bisa melihat dari arah uh, prograde dan juga retrograde atau penggasaran ke atas dan penggasaran ke atas. Sebagai contoh yang di sini, kita bisa membatasi untuk zonanya itu sebagai HST yang bagian sini. Karena kita harus melihat dengan skala yang lebih uh, besar lagi. Nah, sini. Nah, kemudian untuk yang TST sendiri itu penghalusan ke atas. Itu contohnya ada di sini. Oke, untuk contohnya seperti itu. Sebenarnya untuk yang LST di log ini itu tidak ada karena tidak ada dari data regionalnya itu tidak ada uh, lingkungan pendapat berupa channel, makanya tidak ada dari zona LST-nya. Kemudian untuk yang marker sendiri, kita klik yang ini, edit web tab yang ini, kemudian kita klik saja bebas. Nah, untuk web tab ini akan terlihat seperti ini, kemudian kita klik secara 3V, lalu kita add insert zone atau horizon. Contohnya kita insert 2 zona. Nah, ini kita setting, kita ganti namanya menjadi contohnya SB1. Kemudian yang ini kita ganti nama menjadi MFS1 atau Maximum Floating Surface. Nah, untuk yang SB sendiri itu biasanya batas akhir ketika HST akan bertemu dengan zona yang lain. Contohnya seperti di bagian sini SB ini kita klik saja. Nah, untuk yang MFS sendiri itu Maximum Floating Surface biasanya ditandakan uh, dari zona TST ke HST ataupun LST. Nah, adapun contohnya yang lain itu dengan nilai GR yang sangat rendah seperti yang ada di garis ini. Itu nilai GR-nya itu 131 tadi. Nah, kita klik saja. Nah, itu untuk yang MFS. Oke, mungkin sekian dari tutorial yang dapat saya berikan. Kemudian mohon maaf kepada Mas atau Mbak asisten yang melihat video ini karena saya tidak dapat mengaktifkan dari kameranya karena dari kameranya sendiri tidak dapat dinyalakan untuk di laptop saya dan saya dapat mempertanggungjawabkan bahwa ini buatan saya sendiri. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.